Ini adalah jadwal drawing untuk babak 16 besar Liga Champions. Selain aturan baru yang berpeluang menyebabkan babak sistem gugur minim gol, serta beberapa kejutan yang ditunggu dari matchday terakhir penyisihan grup. Yang pertama, kapan drawing 16 besar Liga Champions? Drawing 16 besar Champions akan dilakukan pada Senin 13 Desember 2021 di markas sepak bola Eropa di Swiss. Drawing ini dimulai pada pukul 12 waktu Eropa Tengah, setara pukul 18 jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Juara-juara grup dari babak penyisihan akan ditempatkan sebagai unggulan dan menjadi tim tamu pada leg pertama, menjadi tuan rumah pada leg kedua 16 besar. Dua tim dari babak penyisihan grup yang sama tidak akan saling berhadapan satu sama lain untuk babak 16 besar. Demikian juga dua tim dari asosiasi yang sama akan terhindar untuk saling berhadapan pada tahap ini. Siapa yang sudah pasti lolos ke 16 besar Liga Champions? Sebanyak 11 tim sudah memastikan diri lolos ke babak sistem gugur Liga Champions 2021-22. 5 diantaranya memastikan diri sebagai juara grup, yaitu Ajax Amsterdam, Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United. PSG akan lolos ke 16 besar sebagai tim urutan kedua grup A. Selisih poinnya sudah tidak mungkin mengejar Manchester City, tetapi mereka aman dari kejaran tim ketiga RB Leipzig. Dari grup B, Liverpool juara grup, sementara FC Porto, Atletico Madrid, dan AC Milan akan memperebutkan satu jatah tiket tersisa, bergantung pada hasil masing-masing. Untuk grup C, Ajax sudah pasti lolos sebagai juara grup, Sporting sebagai tim kedua, dan Borussia Dortmund akan turun kasta ke Liga Eropa. Di grup D, Real Madrid dan Inter akan berebut posisi pertama pada matchday terakhir grup D ini. Los Blancos lebih diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah di Santiago Bernabeu. Pada grup E, Bayern Munchen juara grup dengan Barcelona dan Benfica akan berebut jatah urutan kedua. Sementara itu di grup F, Manchester United sudah mengukuhkan diri sebagai juara grup dan Villarreal akan menemani setan merah jika berhasil menghindari kekalahan. Hasil imbang sudah cukup, sementara Atalanta wajib menang, tidak boleh imbang. Pada grup G, keempat tim di sini masih bisa lolos ke 16 besar, Lille, Salzburg, Sevilla, dan Wolfsburg. Di grup H, Chelsea dan Juventus masih berebut posisi pertama pada matchday terakhir grup. Laga-laga yang paling ditunggu di matchday terakhir. Bayern versus Barcelona di grup E akan menjadi laga paling ditunggu pada matchday terakhir. Xavi akan berusaha menghindar tercatat dalam sejarah sebagai pelatih pertama sejak musim 2000-2001 yang gagal membawa Blaugrana lolos ke babak sistem gugur. Dulu pada usia 20 tahun musim 2000-2001 itu Xavi masuk sebagai salah satu pemain yang merasakan diri gagal lolos ke babak sistem gugur. Kalah 2, imbang 2, menang 2 dalam grup yang diisi oleh AC Milan, Besiktas, dan Leeds United. Jika mau aman, maka Barca harus menang atas tuan rumah di Rotten meskipun hasil imbang sebenarnya sudah cukup jika Benfica gagal mengalahkan Dinamo Kiev. Laga kedua yang paling ditunggu adalah AC Milan versus Liverpool. Ini adalah jejak yang sama seperti yang ditempuh oleh tim Serie A lainnya Atalanta pada musim 2019-2020. Kalah pada 3 laga grup pertamanya, imbang pada laga keempat grup, dan menang pada matchday kelima dan ke-6. Milan bisa mencatatkan rekor yang persis sama dan akan memastikan diri lolos ke 16 besar jika mereka berhasil mengalahkan The Reds pada matchday ke-6, dan pada jam yang sama, Porto imbang melawan Atletico Madrid. Jika Milan menang dan Atletico menang, maka keduanya sama kuat dalam head-to-head. Pertandingan ketiga dan keempat yang paling ditunggu adalah dua laga di grup G, Salzburg versus Sevilla dan Wolfsburg versus Lille. Selaku dua tim teratas, Lille dan Salzburg hanya butuh menghindari kekalahan, sedangkan Sevilla dan Wolfsburg harus menang untuk bisa lolos. Apa aturan baru sistem gugur Liga Champions? Ada aturan baru untuk babak sistem gugur Liga Champions musim 2021-22, yaitu dihapuskannya sistem keunggulan gol tandang. Jadi mulai babak 16 besar nanti perbedaan gol akan menjadi sangat penting. Jika leg kedua selesai dimainkan dan gol agregat masih sama kuat, maka akan dilanjutkan dengan extra time 2 kali 15 menit.
Jika masih sama juga, maka akan dilakukan adu penalti. Apa alasan perubahan aturan? Dulu aturan gol tandang diberlakukan pada tahun 1965 karena perjalanan untuk tandang masih sangat berat pada waktu itu dan mungkin makan waktu serta menguras energi tim. Kini perjalanan untuk tandang sudah semakin cepat, tidak lagi merugikan tim tamu. Tetapi ada pertimbangan lain yang masuk hitungan. Jika pada masa extra time leg kedua tim tamu berhasil mencetak 1 gol tandang saja, maka tuan rumah akan dipaksa melesakkan 2 gol, bukan hanya 1, guna mengimbangi gol tandang tersebut. Ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang adil bagi tuan rumah pada leg kedua. Itulah alasan yang paling utama penghapusan aturan gol tandang. Sejarah tragis aturan gol tandang. Aturan keunggulan gol tandang menimbulkan rasa sakit hati bagi Juventus pada musim 2020-21 saat berhadapan dengan FC Porto pada babak 16 besar. Leg pertama usai 2-1 bagi kemenangan Porto sebelum Juventus menang 3-2 pada leg kedua. Skor agregat 4-4, tetapi klub Portugal itu diuntungkan 2 gol di Turin, sementara 3 gol tuan rumah Juventus menjadi tidak ada artinya. Demikian juga Bayern Munchen pada musim yang sama 2020-21 kalah 2-3 dari PSG pada leg pertama, dengan Die Roten berhasil membalas kemenangan 0-1 di Prancis. Tetapi tidak ada gunanya, skor agregat 3-3, namun PSG diuntungkan 3 gol tandang dari leg pertama. Sedangkan 1 gol tandang Bayern Munchen menjadi tidak ada artinya. Dampak dari aturan baru Liga Champions. Apakah dampak dari aturan baru dihapuskannya gol tandang? Jika sebelumnya tim menjadi jauh lebih agresif saat tandang mencari keunggulan gol saat jauh dari rumah, maka kini akan ada perubahan. Tim yang menjadi tim tamu pada leg pertama babak sistem gugur akan menjadi jauh lebih defensif. Tidak akan ada lagi keinginan untuk mencetak gol tandang, tidak banyak gunanya dibandingkan sebelum ini. Yang terpenting sekarang justru melindungi gawang sebisa mungkin agar tidak kebobolan sebelum nanti mencoba menjebol gawang lawan saat leg kedua di kandang sendiri. Dampak kedua adalah setiap tim kini akan menjadi lebih serius menyiapkan eksekutor penalti karena laga-laga akan menjadi lebih ditentukan melalui adu nasib jika skor agregat masih tetap sama setelah 120 menit. Dampak yang ketiga, strategi pergantian pemain menjadi sangat penting. Setiap tim memiliki jatah 5 rotasi pemain selama 90 menit dengan tambahan 1 lagi jatah pergantian pemain pada extra time. Total 6 rotasi yang diizinkan. Kita akan melihat pergantian pada babak extra time diisi oleh para pemain yang disiapkan sebagai pengambil tendangan penalti. Dampak yang keempat, tim peserta 16 besar dan babak sistem gugur selanjutnya akan lebih banyak berlatih bola-bola mati karena menjadi sangat penting dan berpeluang menghasilkan gol jika lawan menjadi jauh lebih defensif dalam open play. Kita akan melihat lahirnya jagoan-jagoan baru tendangan bebas dan sepak pojok. Yang kelima, asisten video wasit dan hakim garis akan memiliki peran lebih penting lagi daripada sebelumnya saat gol-gol akan minim dan 1 gol saja bisa menjadi penentu sebuah tim menang atau kalah. Dampak keenam, wasit atau sang pengadil juga akan memperoleh sorotan dari seluruh dunia jika ada keputusan yang aneh yang menguntungkan salah satu pihak, memunculkan rumor miring soal suap, kedekatan dengan tuan rumah, dan sebagainya. Dampak ketujuh, stasiun televisi sekaligus diuntungkan dan dirugikan. Kerugian terjadi karena penjadwalan menjadi tidak menentu akibat extra time dan adu penalti. Tidak ada kepastian kapan siaran langsung akan berakhir. Namun pada saat yang sama akan ada lebih banyak menit siaran yang lebih panjang yang memberi keuntungan bagi iklan. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.